Baik yang terhormat Ibu dosen pembimbing laporan akhir magang yaitu Ibu Nursia Fitri SEMSI dan teman-teman yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hapsi Sulistiani dengan NIM 22050911020. Saya mahasiswa dari Politeknik Negeri Medan. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil magang saya di PT Pelindo Cabang Kuala Tanjung periode Januari hingga Maret tahun 2025. Paparan ini akan saya sampaikan dalam beberapa bagian, yaitu saya akan memaparkan tentang topik yang saya ambil, di mana saya mengambil topik tentang pengamatan sistem kehadiran pegawai pada PT Pelindo Cabang Kuala Tanjung. Saya juga akan menjelaskan tentang apa bisnis PT Pelindo, dan saya akan memberi paparan juga tentang tugas-tugas yang saya lakukan selama saya magang pada PT Pelindo. Baiklah, saya akan memulai presentasi saya akan menjelaskan pendahuluan terlebih dahulu. Nah, jadi kegiatan magang ini memiliki peran strategis dalam membentuk pengalaman awal mahasiswa terhadap lingkungan profesional. Magang ini dapat menjadi media transisi yang efektif antara dunia akademik dan dunia kerja, di mana mahasiswa dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dalam situasi nyata dan yang lebih kompleks. Kegiatan magang juga menjadi jembatan antara teori dan praktik, memberikan pengalaman langsung di lingkungan kerja profesional. Nah, PT Pelindo ini sebagai BUMN kepelabuhan mengadopsi sistem digital absensi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Nah, PT Pelindo Cabang Kuala Tanjung merupakan pelabuhan yang strategis yang terus berkembang sebagai pusat logistik dan industri di Sumatera Utara. Sistem kehadiran pegawai yang modern menjadi bagian penting dalam mendukung efisiensi dan produktivitas perusahaan. Nah, jadi melalui kegiatan ini, mahasiswa itu tidak hanya belajar secara teoritis, tetapi juga memperoleh pemahaman yang praktis bagaimana suatu pekerjaan dilakukan secara sistematis dan profesional di suatu instansi atau perusahaan. Mereka dapat mempelajari secara langsung bagaimana proses kerja yang berlangsung, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Nah, pada era digital yang terus berkembang pesat, organisasi dan perusahaan dituntut untuk beradaptasi dengan teknologi guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kecepatan dalam menjalankan aktivitas operasionalnya. Salah satu aspek penting yang mengalami transformasi adalah pengelolaan absensi dan kehadiran pegawai. Absensi dan kehadiran pegawai merupakan bagian vital dari sistem manajemen sumber daya manusia yang berfungsi untuk memantau kedisiplinan. PT Pelindo menggunakan portal Thanos Pelindo sebagai sistem manajemen absensi dan kehadiran pegawai yang memungkinkan pencatatan data kehadiran secara elektronik dan real time. Sistem ini tuh memudahkan pegawai untuk melakukan absensi secara online, baik ketika mereka berada di kantor maupun di luar kantor. Proses absensi yang menggunakan teknologi ini mempercepat pengumpulan data, mengurangi kesalahan pencatatan, dan meminimalkan potensi transmisi data kehadiran. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa sih tujuan magang itu. Nah, jadi tujuan magang ini tuh bertujuan sebagai salah satu langkah awal untuk memperoleh pengalaman langsung di lingkungan dunia usaha dan dunia industri atau DUDI yang sejalan dengan bidang keilmuan yang sedang kita tempuh. Kegiatan ini tuh diharapkan menjadi sarana pembelajaran praktis yang berguna untuk memperkuat ilmu kita di masa depan. Nah, ada juga tujuan khususnya, yaitu yang pertama, mengamati secara langsung mekanisme sistem kehadiran pegawai yang menggunakan sistem digital. Yang kedua, memahami peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan kehadiran dan ketidakhadiran pegawai, termasuk regulasi tentang keterlambatan, izin, cuti, dan absensi secara tidak ada keterangan. Yang ketiga, analisis efektivitas dan efisiensi sistem kehadiran yang diterapkan, baik dari sisi memudahkan penggunaan oleh pegawai maupun dari segi manfaatnya bagi manajemen dan melakukan monitoring dan evaluasi kedisiplinan pegawai. Terus selanjutnya juga ada yang keempat nih, meningkatkan kemampuan analisis, komunikasi, adaptasi di lingkungan kerja, serta memperluas wawasan kita tentang pentingnya sistem kehadiran dalam menjaga kedisiplinan dan produktivitas kerja pegawai di lingkungan perusahaan. Selanjutnya ada apa sih manfaat dari magang?
Nah, jadi manfaat dari magang itu saya bagi menjadi 3. Yang pertama, manfaat bagi mahasiswa, bagi institusi, dan bagi instansi. Nah, kalau untuk manfaat magang bagi mahasiswa, itu yang pertama dapat memberikan pengalaman nyata dalam dunia kerja yang relevan dengan bidang studi administrasi bisnis atau bidang studi yang sedang kita tempuh. Yang kedua, menumbuhkan rasa atau sikap disiplin kita, tanggung jawab kita, dan etika kita ketika bekerja yang akan menjadi bekal penting dalam menghadapi dunia kerja ke depannya. Selain itu, dapat mengembangkan kemampuan teknis dalam menggunakan sistem informasi administrasi seperti portal Thanos Pelindo yang relevan dengan perkembangan dunia kerja modern dan teknologi lainnya. Nah, itu untuk bagi mahasiswa. Selanjutnya, apa sih manfaat bagi institusi? Nah, manfaat magang bagi institusi yaitu memperkuat hubungan kerja antara institusi pendidikan dengan dunia industri yang berpotensi dapat membuka peluang kerja atau kolaborasi lainnya di masa yang akan mendatang. Selain itu juga dapat menunjukkan eksistensi institusi dalam membekali mahasiswa dengan kompetensi yang dibutuhkan di dunia kerja. Terakhir, manfaat bagi instansi. Bagi instansi ini, mereka mendapatkan tambahan tenaga kerja yang dapat membantu dalam kegiatan operasional atau administrasi, khususnya dari mahasiswa yang memiliki pengetahuan dan semangat belajarnya yang tinggi. Selain itu, memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia nasional melalui pembinaan mahasiswa secara langsung. Dan yang terakhir, mereka tuh dapat meningkatkan dinamika kerja yang bagus dan semangat kerja yang kolaboratif. Karena kehadiran mahasiswa magang itu dapat menciptakan suasana kerja yang lebih hidup, terbuka terhadap diskusi, serta membangun semangat berbagi ilmu. Next, saya akan menjelaskan tentang profil dan sejarah PT Pelindo. PT Pelindo Cabang Kuala Tanjung merupakan salah satu unit operasional di bawah naungan PT Pelabuhan Indonesia yang terletak di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Cabang ini tuh mulai dikembangkan sebagai bagian dari proyek strategis nasional atau PSN yang dicanangkan pemerintah Indonesia untuk mendukung visi sebagai poros maritim dunia. Pembangunan pelabuhan Kuala Tanjung dimulai sejak pertengahan tahun 2015 dan secara resmi dioperasikan pada tahun 2019 dengan pengoperasian terminal multipurpose Kuala Tanjung. Nah, jadi dalam pengelolaannya, PT Pelindo Cabang Kuala Tanjung ini bekerja sama dengan anak perusahaan Pelindo, yaitu PT Pelindo Multi Terminal atau SPMT sebagai operator terminal multipurpose. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah berdirinya PT Pelabuhan Indonesia. PT Pelabuhan Indonesia atau disingkat Pelindo merupakan perusahaan badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang jasa kepelabuhanan dan logistik. Sejarah Pelindo ini mencerminkan perjalanan panjang perkembangan sistem pelabuhan di Indonesia sejak masa kemerdekaan hingga menjadi perusahaan nasional yang terintegrasi dan modern. Perjalanan itu dimulai dari kebutuhan pemerintah untuk mengelola pelabuhan secara profesional setelah Indonesia merdeka. Nah, jadi pada saat itu aktivitas kepelabuhanan masih dikelola secara terpisah-pisah oleh berbagai pihak dengan standar operasional yang beragam, sehingga belum mampu mendukung aktivitas logistik dan perdagangan nasional secara optimal. Nah, sebagai negara kepulauan yang memiliki lebih dari 17.000 pulau dan garis pantai terpanjang kedua di dunia, Indonesia sangat bergantung pada transportasi laut. Untuk itulah sejak awal tahun 1960-an, pemerintah mulai menata sistem pengelolaan pelabuhan dengan membentuk perusahaan-perusahaan negara yang khusus menangani jasa kepelabuhanan. Langkah besar diambil pada tahun 1983 ketika pemerintah meresmikan pembentukan 4 entitas perusahaan BUMN kepelabuhanan, yaitu PT Pelindo I, PT Pelindo II, PT Pelindo III, dan PT Pelindo keempat,
Nah, keempat perusahaan ini tuh memiliki wilayah kerja masing-masing berdasarkan pembagian geografis di Indonesia. Untuk PT Pelindo 1, mereka tuh menangani wilayah barat laut seperti Aceh, Sumatera Utara, Riau. Untuk PT Pelindo 2, mengelola pelabuhan-pelabuhan utama di wilayah barat termasuk wilayah Tanjung Priok. Untuk Pelindo 3, mengoperasikan wilayah tengah seperti Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, dan terakhir PT Pelindo 4. PT Pelindo 4 ini melayani wilayah timur Indonesia seperti Sulawesi, Maluku, Papua. Meskipun sistem 4 Pelindo ini sempat efektif dalam pengelolaan pelabuhan secara regional seiring perkembangan zaman dan meningkatkan kebutuhan akan efisiensi logistik nasional, pemerintah menilai bahwa sistem ini tidak lagi optimal. Terdapat banyak sekali tantangan yang muncul seperti perbedaan standar pelayanan, duplikasi investasi, dan ketimpangan infrastruktur antar wilayah. Hal ini tuh mengakibatkan rendahnya daya saing pelabuhan Indonesia dibanding negara-negara seperti Singapura dan Malaysia. Untuk menjawab tantangan tersebut, pada awal tahun 2010 mulai dilakukan kajian menyeluruh terhadap sistem pengelolaan pelabuhan nasional. Salah satu rekomendasi penting dari kajian ini adalah menyatukan keempat Pelindo menjadi satu perusahaan yang nasional dan terintegrasi. Nah, akhirnya pada tanggal 1 Oktober 2021, pemerintah secara resmi menggabungkan keempat entitas tersebut menjadi satu perusahaan. Integrasi ini merupakan langkah strategis dalam rangka reformasi BUMN dan menjadi bagian dari upaya besar membangun konektivitas nasional pelabuhan terbesar di Asia Tenggara. Mengelola lebih dari 100 pelabuhan dari Sabang sampai Merauke. Nah, sebagai bagian dari transformasi pasca integrasi, Pelindo ini membentuk beberapa subholding berdasarkan jenis pelayanan dan bisnis. Subholding tersebut antara lain adalah PT Pelindo Terminal Peti Kemas atau SPTP yang menangani seluruh terminal peti kemas. Terus PT Pelindo Multi Terminal yaitu SPMT itu untuk terminal multipurpose seperti kargo umum, curah, dan roll on roll off. Terus ada PT Pelindo Solusi Logistik atau SPSL untuk sektor logistik dan pengembangan kawasan industri serta PT Energi Pelabuhan Indonesia atau EPI untuk pelayanan energi pelabuhan. Nah, melalui pembagian ini Pelindo tuh berupaya mengelola pelabuhan secara lebih fokus dan sesuai dengan kebutuhan pasar logistik modern. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bidang yang diobservasi. Bidang yang diamati dalam kegiatan magang ini adalah sistem kehadiran pegawai pada PT Pelindo Cabang Kuala Tanjung. Nah, fokus observasi diarahkan pada proses pencatatan kehadiran serta pemanfaatan portal Thanos Pelindo atau Time and Attendance Online System sebagai sistem digital yang digunakan untuk mengelola data kehadiran pegawai serta akurat dan efisien. Pegawai melakukan absensi harian melalui portal Thanos baik saat datang maupun pulang kerja, serta bagaimana admin kepegawaian memantau dan merekapitulasi data kehadiran tersebut secara periode. Meskipun pegawai telah melakukan absensi, data kehadiran tersebut tetap memerlukan persetujuan atau approval dari atasan langsung atau pihak yang berwenang sebagai bentuk verifikasi keabsahan kehadiran yang tercatat dalam sistem. Nah, dalam mendukung efektivitas tersebut, pegawai dan admin menggunakan perangkat kantor seperti komputer, jaringan internet internal, dan sistem autentikasi yang terhubung dengan portal Thanos. Selain itu, dashboard Thanos Pelindo memberikan tampilan laporan kehadiran yang terstruktur dan mudah dipahami. Adapun indikator-indikator yang biasa digunakan dalam pemantauan kehadiran melalui portal Thanos Pelindo yaitu antara lain yang pertama, persentase kehadiran pegawai setiap bulan, yang kedua, jumlah keterlambatan masuk kerja, yang ketiga, durasi ketidakhadiran tanpa keterangan, yang keempat, data rekapitulasi absensi harian, mingguan, dan bulanan. Dengan sistem ini, proses pelaporan
kehadiran menjadi lebih ringkas dan akurat, sekaligus mendukung efektivitas kerja administrasi. Selanjutnya, prosedur kerja sistem kehadiran pegawai PT Pelindo. Untuk memastikan pencatatan kehadiran pegawai berjalan dengan baik dan tertib, PT Pelindo Cabang Kuala Tanjung menerapkan prosedur kerja khusus yang harus diikuti oleh seluruh pegawai setiap harinya. Yang pertama, langkah-langkah dari prosedur kerja portal Thanos, yaitu akses portal Thanos. Nah, setiap pegawai mengakses portal Thanos menggunakan handphone masing-masing, dan akses hanya dapat dilakukan dalam perangkat apabila perangkat tersebut terhubung dengan jaringan internal kantor. Nah, yang kedua, login ke portal Thanos Pelindo. Pegawai melakukan login ke dalam portal menggunakan akun yang telah diberikan oleh bagian SDM. Informasi login bersifat personal dan tidak boleh dibagikan kepada siapapun. Yang ketiga, melakukan absensi masuk atau check-in. Setelah berhasil login, pegawai harus segera memilih menu absensi sebagai tanda telah hadir di tempat kerja. Waktu check-in otomatis tercatat dalam sistem dan akun yang digunakan untuk evaluasi disiplin kerja. Nah, yang keempat, melakukan absensi pulang atau check-in. Saat jam kerja berakhir, pegawai kembali mengakses portal untuk menandai waktu pulang. Sistem akan mencatat waktu check-in dan check-out sebagai dasar perhitungan durasi kerja harian. Rekap kehadiran harian, mingguan, dan bulanan dapat diakses oleh atasan untuk evaluasi kerja. Yang keenam, ada tindak lanjut terhadap ketidakhadiran. Ketidakhadiran tanpa keterangan akan dicatat sebagai absen tidak sah dan menjadi perhatian dalam evaluasi disiplin kerja. Pegawai ini wajib memberikan penjelasan melalui portal jika terjadi kesalahan input dan gangguan teknis setiap absennya. Oke, next saya akan membahas tentang bagian pembahasan. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan selama kegiatan magang, seluruh pegawai di PT Pelindo Cabang Kuala Tanjung telah menggunakan portal Thanos sebagai alat utama untuk mencatat kehadiran setiap harinya. Proses absensi dilakukan dengan secara login ke sistem melalui perangkat komputer atau smartphone mereka masing-masing yang terhubung dengan jaringan internet pada kantor. Setelah masuk ke dalam portal, pegawai itu cukup menekan tombol absensi masuk dan absensi keluar. Keunggulan utama dari sistem Thanos terletak pada kemampuannya dalam mengintegrasikan seluruh kehadiran data ke dalam satu portal pusat yang dapat diakses oleh pihak SDM untuk keperluan monitoring, rekapitulasi, dan pelaporan. Hal ini tuh sangat membantu dalam efisiensi kerja, karena proses yang sebelumnya memerlukan waktu dan tenaga yang lebih besar, dan kini dapat diselesaikan secara otomatis dan lebih cepat. Secara keseluruhan, observasi terhadap pelaksanaan absensi dan kehadiran pegawai melalui sistem Thanos Pelindo memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana sih teknologi informasi dapat diaktifkan secara efektif dalam mendukung proses administrasi kepegawaian. PT Pelindo Cabang Kuala Tanjung telah menunjukkan komitmennya dalam membangun sistem kerja yang lebih modern. Next, ada hambatan magang. Apa sih hambatan selama saya magang? Nah, jadi selama menjalani kegiatan magang pada PT Pelindo Cabang Kuala Tanjung, terdapat sejumlah hambatan yang saya hadapi dalam pelaksanaan tugas, khususnya dalam proses pengamatan sistem kehadiran pegawai. Hambatan ini muncul dari berbagai aspek, mulai dari keterbatasan akses informasi, kendala teknis, hingga faktor adaptasi terhadap sistem dan prosedur internal yang berlaku di lingkungan kerja. Berdasarkan hasil pengamatan dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sistem absensi dan kehadiran pegawai pada PT Pelindo Cabang Kuala Tanjung berjalan dengan cukup efektif. Sistem absensi yang diterapkan menggunakan teknologi berbasis foto yang diunggah melalui menu di portal absensi. Sistem absensi yang diterapkan menggunakan teknologi berbasis foto yang diunggah melalui menu portal absensi. Setiap pegawai diwajibkan untuk mengunggah foto diri mereka seperti selfie saat hadir di tempat kerja dan pulang. Itu tuh sebagai bentuk bukti kehadiran mereka.
Penggunaan metode ini mempermudah proses pencatatan kehadiran secara otomatis. Nah, sistem ini tuh mengurangi kesalahan yang dapat terjadi pada pencatatan absensi manual sekaligus mempercepat proses administrasi. Saran saya terhadap penggunaan portal Thanos Pelindo sebagai absensi digital mereka, yaitu yang pertama, proses approval kehadiran perlu disederhanakan dan dipercepat agar data absensi lebih akurat dan tidak tertunda. Misalnya dengan menunjukkan petugas khusus atau menambahkan notifikasi otomatis dalam sistem. Yang kedua, sistem Thanos sebaiknya rutin dipelihara dan diperbarui untuk mencegah gangguan teknis yang dapat menghambat pencatatan kehadiran pegawai. Yang ketiga, integrasi antara sistem absensi dan HRIS akan membantu pengelolaan data kehadiran menjadi lebih efisien dan terhubung dengan sistem penilaian kinerjanya. Nah, yang keempat, pegawai terutamanya yang baru perlu diberikan pelatihan teknis agar mereka memahami cara penggunaan portal Thanos Pelindo, agar mereka tidak ada rasa kesulitan dalam memakai portal tersebut. Sedikit tambahan dari saya, selain saya ditugaskan untuk approval absensi digital mereka pada portal Thanos Pelindo, saya juga diberikan tugas yang lain seperti pembuatan surat, pengarsipan, dan hal-hal yang menyangkut administrasi. Mungkin hanya itu saja paparan dan penjelasan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika ada kesalahan juga saya meminta maaf. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.